Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Ta'ala menjadikan pertemuan kita di majelis yang mulia ini, di waktu subuh ini, sebagai pertemuan yang diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Karena pertemuan di dunia itu tidak bisa selamanya, sifatnya hanya sementara saja. Dan namanya pertemuan pasti ada perpisahan, dan kalau sudah berpisah belum tentu bisa bertemu lagi, karena kita tidak tahu apa yang ada setelah perpisahan. Maka mumpung kita bertemu seperti ini, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah, sehingga kalau seandainya nanti setelah pertemuan ini kita nggak bisa bertemu lagi, paling tidak kita bisa bertemu di tempat lain, atau mungkin nanti kita bisa bertemu di surganya Allah Azza wa Jalla. Amin. Karena pertemuan kita diberkahi oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke bab 27 hadis ke-52. Sudah jauh di kitab saya ini, sudah masuk ke halaman 247. Sudah jauh sekali, tapi total kitabnya ada 4 jilid ternyata, dan kita baru masuk ke jilid yang pertama. Kita masuk ke bab babu fadlu silaturrahim, bab keutamaan silaturrahim. Dan ini adalah hadis yang pertama mengenai bab keutamaan silaturrahim. Apa sih keutamaan silaturrahim itu? Yang pertama, nah, ini kita akan baca hadisnya. Dan hadis ini para jamaah, hadis yang sangat bagus sekali, hadis yang sangat luar biasa sekali, dan sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, sering terjadi. Tapi kita ambil pelajaran dari hadis ini, apa sih yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kalau hal ini terjadi sama kita. Kita baca hadisnya. Fadl ya Syekhun Al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab sabana wajibun bab fadlu silaturahim. Hadis Ismail wa khamsun. Hadatsana Muhammad bin Ubaidillah qala hadatsana Ibnu Abi Azib an Nabi Hurairah qala ata rajulun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna li qarabatan asiluhum wa yaqa'un wa ahsinu ilayhim wa yasifuna ilayya wa yadhaluna alayya wa ahnahu anhum. Qala fa in kana kama taqulu ka'annama tusifuhumul mala wa la yadalu ma'aka min Allahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalika. Nah, Masya Allah. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaidillah, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Hazim Anil Ala, dari Al-Ala, an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kalau ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tujuannya cuma satu, Pak. Apa itu? Tanya. Ya, pokoknya kalau ada hadis, dengan baca hadis, ada lafaz, ada orang datang kepada Rasul, itu tujuannya cuma satu. Kalau enggak belajar, ya berarti tanya tentang suatu permasalahan. Dan dari sini saja sudah menunjukkan tentang semangatnya para sahabat dalam mencari ilmu. Mereka tidak akan membiarkan satu hal pun atau sedikit pun sesuatu yang mereka lakukan itu tanpa ilmu. Jadi mereka berusaha apa yang mereka lakukan semuanya, aspek per aspek itu kalau bisa ada ilmunya. Makanya mereka dikit-dikit datang kepada Rasul tanya, datang kepada Rasul tanya, dikit-dikit seperti itu. Nah, pemuda ini datang kepada Rasul. Ngapain mereka? Dia tanya, faqala, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan, sesungguhnya aku memiliki kerabat-kerabat. Jadi dia punya saudara-saudara atau kerabat-kerabat. Asiluhum wa yaqta'una. Aku selalu berusaha untuk menyambung silaturahim dengan mereka, tapi mereka selalu memutuskan silaturahim denganku. Nah, ini sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Wa uqsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, dan aku senantiasa berbuat baik kepada mereka, tapi mereka justru membalas kebaikanku tersebut dengan berbuat jelek kepadaku. Jenengan pernah seperti itu? Ada orang jenengan sudah berbuat baik kepada dia, berusaha berbuat baik kepada dia, ternyata balasannya apa? Balasannya di luar nalar. Justru balasannya di luar pemikiran kita. Kata orang Jawa itu tulung mentung, wis ditolong malah mentung. Udah kita berusaha mati-matian buat dia, berjuang buat dia, ternyata dia malah seperti ini sama kita. Nah, ini dialami oleh seorang sahabat ini. Silaturahim disambung, dia malah memutuskan. Dia berbuat baik, malah dibalas dengan kejelekan. Wa yajhaluna alayya, dan mereka tidak peduli denganku, acuh tak acuh denganku. Tapi wa a'lumu anhum, namun aku tetap peduli dengan dia, aku tetap sayang dengan dia, meskipun mereka itu tidak peduli denganku. Maka apa kata Rasul? Qala, Rasul alaihissalam bersabda, lihat bagaimana yang seharusnya pemuda ini lakukan. Maksudnya dia ini ngadu, aku harus bagaimana? Aku silaturahim diputusin, aku berbuat baik malah dibalas seperti ini. Aku peduli, dia malah tidak peduli, acuh tak acuh, tidak menghargai apa yang aku berikan, tidak menghargai kasih sayangku, nggak dihargai sama sekali. Kalau jenengan yang jadi seperti ini, mangkel nggak kira-kira Pak? Mangkel. Wis lek awakmu ngono, awakmu kudu kerabatku. Kan gitu kalau kita. Wis lek dia seperti itu ya sudah, aku nggak akan berbuat baik sama dia. Biarin sakarepmu. Gitu, itu kalau kita. Tapi apa yang harus kita lakukan? Rasul kasih solusi. Dan ini merupakan bentuk kesabaran yang memang butuh kesabaran ekstra untuk melakukannya. Rasul mengatakan, la in kana kama taqulu, kalau memang dia sebagaimana yang engkau katakan tadi, ka'annama tasifuhumul mal, maka seakan-akan engkau telah memberi mereka sebuah batu. Maksudnya batu dari neraka. Kenapa kok demikian? Maksudnya begini, semakin mereka berbuat jelek kepadamu, maka semakin besar dosa mereka. Seakan-akan kamu melempari dia dengan batu dari neraka maksudnya.
Wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim, dan Allah akan senantiasa bersamamu untuk menghadapi mereka madumta ala dalik, selama engkau tetap bersikap seperti itu. Jadi gimana maksudnya Nabi? Meskipun dia memutuskan silaturahim, kamu tetap sambung silaturahimnya. Meskipun mereka berbuat jelek kepadamu, tetap kamu berbuat baik kepada mereka. Bukan berarti mereka berbuat jelek, ya sudah kalau gitu kita berbuat jelek juga. Kalau kita lakukan seperti itu, maka nanti tidak ada bedanya antara kita dengan mereka. Tapi Rasul katakan, Allah akan tetap bersamamu, akan menolongmu, akan memberi taufik kepadamu selama engkau melakukan hal tersebut. Maksudnya tetap dibalas dengan kebaikan. Meskipun mereka tidak peduli, kita tetap peduli. Dan yang seperti ini para jamaah, ini benar-benar membutuhkan keikhlasan. Karena kalau orang beramal kebaikan, dia mencari pujian manusia, ridho manusia, dia nggak akan bisa seperti ini. Karena kalau dia mencari ridho manusia, kalau kita berbuat baik dijahati orang, ya sudah, kita akan berhenti kebaikan kita. Karena kita mencari pujian manusia. Bahkan kita menyebut, loh, kamu kok seperti itu? Apa kamu nggak ingat dulu yang nolong kamu siapa? Malah nyebut kebaikan kita nanti. Sehingga ketika itu terjadi, akhirnya kebaikan yang kita lakukan dulu malah terhapus. Karena kita ingin mendapatkan balasan dari dia. Maksudnya yang nolong kamu dulu kan aku. Harusnya kamu sekarang nolong aku. Jadinya seperti itu nanti. Akhirnya malah terhapus. Tapi kata Nabi, tetaplah seperti itu. Jadi ini membutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Baik, kita baca syarah hadisnya. Fadl. Fikul hadis awalan al-aslu fi ta'amul baina dzawil arhami al-ihsani wa sabri wa talabul ma'adin wa la yakunu mu'amalatun al-akhdhi wal mitari. Al-aslu fi ta'amul baina dzawil arham, pada asalnya atau prinsipnya dalam masalah muamalah terhadap saudara atau kerabat-kerabat itu apa? Yang pertama al-ihsan, engkau berbuat baik meskipun dia berbuat jelek. Yang kedua apa? As-sabru, engkau bersabar atas kejelekan yang ada pada mereka. Jadi bukan berarti mereka berbuat jelek lantas engkau jauhi dia, tidak. Mereka berbuat kemungkaran, engkau jauhi dia, tidak. Bukan seperti itu. Tapi engkau harus bersabar dengan apa yang ada pada mereka dari kejelekan-kejelekan tersebut. Nah, pemuda tadi, Nabi suruh apa? Nabi suruh bersabar. Engkau akan tetap Allah tolong selama engkau seperti itu. Berarti orang ini harus apa? Harus sabar. Harus sabar sama dengan perlakuan yang dilakukan oleh saudaranya kepadanya. Harus sabar. Kemudian yang ketiga harus ngapain? Wa talabul ma'adir, dan memberikan udur-udur, memberikan banyak pemakluman atas kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita. Dan memberikan udur ini jamaah, dia tidak terbatas hanya kepada saudara yang memiliki hubungan nasab atau darah. Bahkan kepada saudara sesama muslim pun tolabul ma'adir, memberikan udur ini dibutuhkan. Kenapa? Karena ada kalanya kita melihat sifat atau kelakuan atau perilaku dari saudara kita, baik saudara nasab maupun saudara sesama muslim, yang tidak kita sukai, yang kita anggap hal itu tidak benar. Tapi bagi dia ini sudah benar.
Tapi menurut penglihatan kita itu nggak benar. Nah, yang seperti ini butuh apa? Butuh udur, butuh pemakluman. Barangkali saudara kita ini tidak mengetahui kalau hal itu salah, atau barangkali kita yang terbawa emosi sehingga kita menganggap hal itu salah. Maka ini butuh udur. Makanya para salaf dahulu pernah mengatakan, berilah udur kepada saudaramu meskipun itu sebanyak 70 kali udur. Bayangin coba. Berarti kita harus cari alasan, sebanyak mungkin alasan untuk bisa memaklumi saudara kita, selama kesalahan itu bisa ditoleransi. Adapun selanjutnya ya kita nasihati kalau itu salah. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, jika engkau melihat sesuatu kesalahan atau sesuatu yang engkau benci ada pada saudaramu, selama sesuatu itu bisa dibawa kerana kebaikan, maka bawalah kerana kebaikan. Maksudnya seperti ini. Jika ada saudara kita melakukan suatu kejelekan menurut kita, tapi selama di sana dijumpai alasan-alasan yang bisa memberi dia udur bahwa yang dia lakukan itu benar, maka bawa ke arah sana. Biar apa? Biar tidak ada kebencian antara kita dengan dia. Karena ada kalanya kita misalkan menurut kita ini udah betul, harusnya seperti ini, tapi menurut orang lain belum tentu betul. Nah, kalau tidak ada pemberian udur, maka yang ada tiap hari cekcok terus, yang ada tiap hari kesalahpahaman, karena tidak ada udur, tidak ada pemakluman. Oh, si fulan itu ini tuh gak iso, karena nggak punya udur. Tapi kalau kita punya udur, si fulan nggak bisa, kita kasih tahu yang benar itu harusnya begini, karena kita punya udur. Jadi ini yang ketiga, wala yakunu muamalatal akhdi wal i'ta, dan asal atau prinsip muamalah dengan saudara-saudara kita itu bukan hanya masalah sekedar muamalah memberi dan menerima. Maksudnya ketika kita muamalah itu bukan sekedar kita memberi dia atau dia memberi kita hadiah, bukan sekedar itu, tapi ada yang lebih penting sebagaimana dijelaskan sebelumnya, amar ma'ruf dan lain sebagainya. Dan ini disebutkan 3, berbuat baik. Nggak cukup cuman itu, Anda harus bersabar. Nggak cukup cuman itu, jenengan juga harus memberikan udur kepada saudara kita. Apalagi Pak, kalau saudara kita belum mengenal sunnah, ini berarti udurnya harus lebih banyak. Kalau misalkan nggak diberi udur, apa yang akan terjadi Pak? Kita bakal menjauhi mereka karena menganggap gak kenal sunnah, aku sudah kenal sunnah, udah jangan deket-deket, karena kita nggak boleh berteman dengan ahlul bid'ah. Waduh, ini kasihan nanti. Kita kasih udur, terus kita kasih nasihat, kita kasih dakwah. Jadi tolabul ma'adir ini sangat penting sekali. Bahkan kata Umar, kata para salaf, sampai 70 kali udur, berarti 70 kali pemaafan. Kenapa sih dia melakukan itu? Cari udurnya. Oh, mungkin dia lagi banyak masalah. Pernah dengar hadis tentang antara Abu Bakar, Umar, Utsman? Saya lupa hadisnya, ingatkan saya. Kalau nggak salah waktu itu Umar itu mengucapkan salam kepada Abu Bakar, tapi sama Abu Bakar nggak dijawab. Pernah dengar hadis itu? Terus Utsman ketemu Abu Bakar, saya lupa siapa yang diucapin salam. Terus Abu Bakar juga tidak menjawab. Loh, ini orang kenapa? Kok diucapin salam nggak jawab? Wadul kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Bakar itu nggak jawab,
setelah dikonfirmasi ternyata apa alasan dia nggak jawab. Lihat, kalau orang nggak punya udur, dia bakal marah. Aku udah salam kok nggak dijawab. Lapo wong iki? Ono masalah tak karo aku? Ternyata dikonfirmasi. Apa jawaban Abu Bakar? Ini saya lupa nama orangnya ya, coba di cross check nanti yang benar siapa. Dia menjawab, ternyata dia tidak mendengar salam dari Umar, tidak mendengar salam dari Utsman, sehingga itu membuat Abu Bakar tidak menjawab. Dan yang paling penting, Abu Bakar waktu itu tidak menjawab karena dia punya lagi ada pikiran, lagi ada sesuatu yang dia renungin. Kalau nggak salah waktu itu hari kiamat atau apa, sehingga membuat dia tidak fokus terhadap salam. Nah, yang seperti ini kita carikan udur. Kenapa dia seperti itu? Oh, mungkin dia lagi banyak masalah. Oh, mungkin dia lagi capek sehingga bawaannya marah terus. Nggak ada angin, nggak ada hujan kok marah. Nah, ini juga sama seperti di rumah, Pak. Di rumah tangga sama istri. Kadang kita ini gagal. Kita udah capek-capek kerja, pulang itu kepingin lihat istri berseri-seri, rumah rapi, ternyata pulang-pulang istrinya cemberut. Kita bingung ini ada apa kan gitu ya. Terus tiba-tiba kita kena marah padahal kita tidak salah. Kan gitu kadang ya. Pokoknya semua ini gara-gara kamu, kayak gitu loh. Aku ini salah apa kok gara-gara aku? Wis pokoknya gara-gara kamu. Ini salah apa? Nah, seperti ini nyarikan udurnya susah apa gampang, Pak? Susah nyarikan udurnya, terus terang. Orang kita udah capek-capek kita carikan udur. Oh, mungkin lagi capek. Oh, mungkin lagi penat bersihkan rumah. Mungkin apa, banyak udurnya sampai 70 kali udur. Nah, kalau kita nggak ngasih dia udur, yang terjadi apa? Aku ini nggak salah, kok kamu salah-salahkan. Akhirnya malah tengkar di rumah. Nah, ini contoh. Tapi kita kadang gagal. Kita kadang gagal masalah ini. Terutama saya juga kadang-kadang gagal gitu kan. Pulang-pulang, ngapa lagi ini? Nah, ini thalabul ma'adir ini benar-benar penting. Makanya tadi saya bilang untuk bisa seperti ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa dan keikhlasan yang luar biasa dan tidak main-main. Kemudian yang kedua, Saniyan imtisalu amrillahi sababun amrullahi wa ta'atihi wa tawfiqihi. oh berarti ini salah cetak. Harusnya ta'yid, bukan ta'i. Ta'yid. Di sini di kitab saya ta'yid. PDF mesti seperti itu ya. Yang kedua, imtithalu amrillah, menjalankan perintah Allah. Sababun adalah sebab, aunillahi datangnya pertolongan Allah, wa ta'yidihi dan datangnya apa? Dan Allah teguhkan dia, wa taufiqihi dan sebab datangnya taufik dari Allah. Ketika terjadi permusuhan atau ketika terjadi seperti yang dialami oleh pemuda tadi, maka yang Allah perintahkan apa? Yang Rasul perintahkan apa? Tetap berbuat baik kepada dia dan tidak membalas kejelekan dia. Itu yang Allah dan Nabi-Nya perintahkan. Nah, ketika kita menjalankan perintah tersebut, maka itu akan menjadi sebab kita ditolong oleh Allah. Mungkin ketika kita menolong si A tidak membalas kita dengan kebaikan, tapi Allah akan tetap menolong kita. Karena kita menolong si A itu murni karena Allah. Tapi kalau kita menolong si A karena mengharapkan ridho manusia, maka nanti kalau si A tidak membalas pertolongan kita, kita akan mangkel. Jadi sebenarnya Pak, rasa mangkel terhadap orang yang kita tolong itu bisa jadi timbul dari rasa kita kurang ikhlas waktu menolong. Karena kalau kita ikhlas sebenarnya kita nggak perlu mangkel, karena kita mengharapkan
pahala dari Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Kita nggak perlu mangkel harusnya, ya kan? Tapi bisa jadi kita mengharapkan balasan dari dia, sehingga kalau dia membalas sesuatu dengan hal yang tidak kita harapkan, maka kita mangkel. Kita teringat jasa-jasa kita semuanya. Padahal prinsipnya jasa itu apa, Pak? Prinsipnya jasa itu satu, kalau kita berbuat, kita harus lupakan itu. Kalau kita berbuat kebaikan ke orang lain, prinsipnya satu, kita harus lupakan kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, harus dilupakan. Itu prinsipnya. Dan yang kedua, kalau orang lain berbuat baik kepada kita, kita harus ingat-ingat kebaikan dia. Itu prinsipnya. Nah, kadang kita terbalik. Kita lebih mengingat perbuatan baik kita kepada orang lain, dan kita melupakan kebaikan orang lain kepada kita. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika si A melakukan suatu kejelekan kepada kita, kita lupa kalau dulu si A pernah berbuat baik sama kita. Dan kita ingat awakmu mbiyen tau tak tolong. Nah, ini terbalik. Harusnya perbuatan baik yang kita lakukan ke orang lain itu kita lupakan, dan kebaikan orang lain yang dilakukan kepada kita itu kita ingat. Seperti itu, harusnya seperti itu. Nah, melakukan perintah Allah itu merupakan sebab datangnya pertolongan Allah dan sebab datangnya keteguhan dari Allah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, meskipun dia tidak membalas kebaikan kita, karena kita ketika berbuat baik kepada dia mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Dan orang itu seperti ini, Pak. Kalau Imam Syafi'i mengatakan ridon nas goyatun la tudrik, ridhonya manusia itu sesuatu yang sulit untuk diraih. Ada kalanya kita ini sudah melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, tapi ada saja salahnya menurut orang-orang itu. Ada saja kritikannya, itu ada saja. Kita sudah berjuang mati-matian seperti ini, seono yang menyalahkan, masih ada saja yang mengkritik. Ini menunjukkan ridho manusia itu tidak akan pernah diraih. Lantas apa kata Asy-Syafi'i? Syafi'i mengatakan kalau seperti itu, fa aslih ma bainaka wa bainallah tsumma la tubalu binnas. Kalau seperti itu, lakukan saja apa yang terbaik menurutmu antara dirimu dengan Allah, dan jangan pedulikan omongan orang lain. Udah. Karena kalau kita memperdulikan omongan orang lain, tidak akan ada selesainya. Kita ngelakuin A, menurut sana salah. Kita ngelakuin B, menurut sana benar, tapi menurut yang situ salah. Kalau kita nuruti mereka-mereka ini, tidak akan ada selesainya. Yang benar gimana? Sudah, lurus saja. Kita berbuat untuk Allah Azza wa Jalla. Lakukan apa yang terbaik antara kita dengan Allah, wala tubalu binnas, dan jangan engkau pedulikan manusia. Adapun kalau ada kritikan, Pak, ada nasihat, maka kita tampung, kita jadikan itu sebagai bentuk muhasabah. Memang siapa tahu barangkali kritikan itu benar-benar membangun, barangkali memang kita ada salah. Kita jadikan itu sebagai muhasabah diri, dan kita tidak boleh mangkel dengan orang yang mengkritik kita. Tapi kita harus ingat, selalu ingat, apapun yang kita lakukan itu pasti akan ada orang yang tidak suka. Pasti. Ingat-ingat itu, Pak. Sebaik apapun yang jenengan lakukan, pasti ada orang yang membenci. Pasti. Jenengan tidak akan bisa mencari agar orang itu nge-like jenengan. Facebook, YouTube itu dibuat tidak hanya ada tombol jempolnya, Pak, ada tombol gininya juga. Ini menunjukkan bahwa orang itu pasti ngasih tombol seperti
ini. Facebook saja atau YouTube saja atau Instagram saja nggak cuma begini tombolnya, ada gininya juga. Nah, ini menunjukkan bahwa orang itu pasti ada yang tidak suka. Dengan lihat ceramah-ceramah ustadz yang di YouTube itu, pasti ada yang begini. Padahal kurang baik apa itu ustadz-ustadz itu. Artinya sebaik apapun yang jenengan lakukan, pasti ada orang yang tidak suka. Nah prinsipnya wes gak usah diurus. Lek masih ngurusi orang, nanti jenengan tidak akan melakukan kebaikan, nggak akan maksimal nanti. Buktinya apa? Kalau jenengan ngurus orang, mau ngelakuin A, enggak, jangan-jangan si A tidak suka, nggak jadi ngelakuin. Mau ngelakuin B, nanti si B nggak suka, nanti nggak jadi ngelakuin. Udah, nggak usah diurus. Selama jenengan melihat itu benar, sesuai syar'i dan mendatangkan ridha Allah, lurus lempeng lakuin. Jangan memperdulikan omongan orang. Adapun kritikan yang datang, nasihat yang datang, jenengan tampung dan jenengan jadikan sebagai ajang untuk membangun diri, sebagai ajang untuk motivasi diri. Ingat, kadang para salaf itu mengatakan, barang siapa yang meninggalkan amal karena manusia, maka dia telah riya. Itu ucapan Fudail bin Iyad. Barang siapa yang meninggalkan kebaikan karena manusia, maka dia riya. Barang siapa yang melakukan kebaikan karena manusia, maka dia telah berbuat syirik. Yang pertama, kenapa kok dia masuk ke riya, Pak? Karena dia tidak jadi melakukan bukan karena ridho Allah, tapi karena ridho manusia. Jadi dia bisa masuk ke riya. Jadi riya itu bukan karena melakukan amalan dilihat orang, dipuji orang, riya. Iya, tapi ada kalanya riya itu jenengan tidak jadi melakukan karena manusia. Padahal itu kebaikan sesuai syar'i, tapi tidak jadi melakukan karena manusia. Itu bisa masuk ke dalam riya. Jadi gimana? Lurus, lempeng, lakuin aja selama sesuai syar'i, tidak usah toleh ke sana dan ke kemari. Yang ketiga, salisan qati'atur rahimi alamun wa adabun fid dunya wa sababun khadhi wa nadamatun fil akhirah. Memutuskan silaturahim alamun merupakan suatu apa alam itu? Penyakit, iya. Siksa. Wa adabun, dan adab fit dunya, di dunia. Wa sababu khizyin, dan merupakan sebab kehinaan. Khizyin, ya. Khizyul adim, dalika khizyul adim dalam Al-Quran. Khizyin. Wa nadamatin, dan merupakan sebab mendatangkan penyesalan fil akhirat, di akhirat. Nah, kenapa kok menyesal di akhirat? Ya nanti dia diadab di akhirat. Karena memutuskan silaturahim itu merupakan dosa besar. Nah, kemudian yang keempat, ini yang penting, yang paling penting dari semua poin yang ada. Nah, Rabi'an yadbaghi lil abdi an yahtasiba ajri min Allah subhanahu fi adai al-huquqi wal ihsani ila dzil qurba wa ghairihim. Ini jenengan lihat, hendaklah seorang hamba an yahtasiba, senantiasa berharap al-ajru minallah, al-ajra minallah, berharap kebaikan dari Allah, berharap balasan dari Allah, berharap pahala dari Allah subhanahu fi ada'il huquqi, dalam masalah menunaikan hak-hak orang lain, wal ihsani ila dawil qurba wa ghairihim, dan dalam masalah ihsan, berbuat baik kepada kerabat dan selain mereka. Kalau kata Syekh Syahid Ar-Ruslan di sini, beliau mengatakan fayu'addi ma alaihi wa la yaltafit, maka kerjakanlah apa yang menjadi kewajibanmu dan engkau tidak perlu tolah-toleh.
kahadar rajuli alladhi addama alaihi walam yaltafit. Seperti laki-laki ini yang ada dalam hadis, dia tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban dia tanpa perlu toleh. Maksudnya adalah tanpa perlu menghiraukan omongan orang lain. Meskipun saudaranya berbuat jelek kepada dia, tetap dia berbuat baik. Meskipun saudaranya memutuskan silaturahim, dia tetap menyambung silaturahim. Dia tidak memperdulikan apa yang dilakukan oleh saudaranya. Nah, ini kata Said Ar-Ruslan. Addi ma alaika wala alaika. Kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu dan bukan urusanmu apa perlakuan mereka kepadamu itu. Qul kalimataka wamsi. Ucapkan saja apa yang engkau ingin katakan, wamsi, dan melajulah, enggak usah toleh-toleh. Wala taltafit li ahadin, dan tidak perlu menghiraukan orang lain. Aksin wala alaika min isa'atil musiin. Berbuat baiklah dan bukan kewajibanmu untuk membalas kejelekan apa yang mereka lakukan. Udah, lempeng lurus saja. Yakni maksudnya adalah ida batuliya ibadatulita muharijin mukhasimin mu'anidin fa anta tuhsinu ilaihi. Yakni maksudnya kalau misalkan terjadi pertengkaran, terjadi pertentangan, sedangkan engkau tetap berbuat baik kepada dia, wa yusi'u ilaika, dan dia berbuat jelek kepadamu, falaqitahu fit thariq, kemudian satu saat engkau bertemu dia di jalan, fasallamta alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya. Meskipun ada permusuhan, ada percekcokan, ketemu di jalan, maka engkau ucapkan salam kepada dia. Falam yarudda, dan kalau misalkan dia tidak membalas salammu, fala yadurruka, tenang saja, hal itu sama sekali tidak memudaratkan dirimu. Li'anna salama alaika waraddu alaihi huwa la alaika, karena salam itu adalah kewajibanmu dan membalas salam itu kewajiban dia, bukan kewajibanmu. Jadi kalau ada masalah sama orang, tetap ucapkan salam. Mau dia membalas atau enggak itu urusan dia, bukan urusan kita. Jadi lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Jangan tolak-toleh, jangan ngurusi orang. Udah, lakukan, lurus, lempeng, istiqomah selama sesuai syariat. Fa lam yarudda faqad darra nafsahu, maka kalau dia tidak membalas salammu, maka hal itu justru memberi mudarat kepada dia. Wa kadzalika kullu muharibin lidinillahi azza wajal fa innahu la yadurru illa nafsah. Demikian juga terhadap semua orang yang memusuhi agama Allah, maka itu semua memberi mudarat kepada diri mereka. Engkau sama sekali tidak mendapatkan mudarat. Fal insanu, maka manusia itu, seseorang itu, yuksinu wala yaltafitu ila isa'atil musiin. Dia harus senantiasa berbuat baik dan tidak perlu menggubris dan tidak perlu melihat atau menoleh kepada kejelekan orang-orang yang berbuat jelek kepadanya. Artinya meskipun teman kita, saudara kita berbuat jelek kepada kita, kita tetap harus berbuat baik kepada dia, karena berbuat baik ini perintahnya Allah Ta'ala. Sehingga kita berbuat baik kepada teman kita atau saudara kita itu bukan karena teman kita, bukan karena saudara kita, karena dalam rangka menjalankan perintah Allah. Persis seperti orang tua yang jelek, Pak. Meskipun orang tua kita kadang misalkan berbuat jelek kepada kita, anak tetap diperintahkan berbuat baik kepada orang tua, gitu kan ya? Karena berbuat baik kepada orang tua itu bukan dalam rangka karena orang tuanya, bukan, tapi dalam rangka menjalankan perintahnya Allah. Sehingga dia berbuat baik kepada orang tua itu karena Allah,
bukan karena orang tua. Karena ada anak berbuat baik kepada orang tua karena orang tua. Apa contohnya, Pak? Dia ngebaikin orang tuanya agar orang tuanya sayang sama dia sehingga dia dapat jatah warisan yang banyak. Ada anak seperti itu. Makanya ketika orang tuanya sakit, semua anak-anaknya berlomba-lomba berbuat baik kepada ibu bapaknya itu. Bukan karena Allah, tapi agar orang tuanya memberi dia jatah warisan lebih banyak. Ada kalanya anak seperti itu, dan itu kita saksikan di mana? Sinetron. Sinetron seperti itu, Pak. Diapi-api biar dapat warisan banyak. Makanya bakti kepada orang tua itu bukan dalam rangka karena orang tuanya, bukan, tapi dalam rangka menjalankan perintahnya Allah. Sehingga ketika orang tua berbuat jelek kepada kita, kepada anak tersebut, maka hal itu sama sekali bukan urusan anak tersebut. Urusan anak tersebut hanya menjalankan perintahnya Allah. Persis seperti siapa, Pak? Kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya kemarin. Meskipun ibunya berbuat demikian, kewajiban dia tetap berbuat baik kepada ibunya. Dalam rangka apa? Menjalankan perintah Allah, bukan karena orang tuanya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya apa? Lurus, lempeng, istiqomah, berdoa sama Allah, dan tidak perlu memperdulikan orang lain. Mau orang lain kritik A, kritik B, udah lempeng. Dan berdoa semoga Allah menerima amalku, semoga Allah memberikan istiqomah sampai akhir. Mau orang lain ngomong A, yang ngomong B, ngomong C, udah biar. Kritikan tampung, nasihat kita terima, dan kita jadikan sebagai motivasi atau muhasabah diri. Dan kita tidak perlu marah dengan kritikan yang dilontarkan oleh mereka kepada kita, tidak perlu. Seperti itu. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada yang mau bertanya? Yang lain enggak ada. Langganan terus, Masya Allah. Monggo. Ustaz Furqan kadang-kadang diduakan soalnya. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum. Wa iyyakum. Jadi disebutkan watalabul ma'azir, yang memintakan uzur atau memberikan banyak uzur pada saudara kita, bahkan disebutkan dalam salah satu memberikan banyak uzur pada budak seperti 10 kali. Nah, beberapa hari yang lalu ada suatu peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi di kalangan saudara-saudara kita yang tidak memberikan uzur pada asatidz senior, sosok yang senior, dengan menggelari mereka dengan gelar-gelar yang sangat buruk, maka mengeluarkan mereka dari Ahlussunnah karena masalah kontrol. Bagaimana kita ngomongnya daging para ulama itu beracun? Gimana? Daging para ulama itu beracun. Iya. Mereka menjadikan benar, padahal di sini disebutkan untuk memberikan uzur atau memberikan itu. Bagaimana sikap perkembangan? Ada yang mengatakan bahwasanya para ustaz itu telah mencela atau menghibah pengusaha, penguasa. Bahwasanya daging penguasa itu seperti apa? Kalau daging para ulama beracun, terus daging para penguasa itu seperti apa? Bagaimana sikap pertengahan yang kita lakukan? Nah, terkait sikap terhadap seorang alim, sikap terhadap guru, sikap terhadap ustadz. Kalau kita menjumpai kesalahan, menurut kita hal itu salah, apa yang dilakukan ustadz itu adalah salah, maka pertama apa yang menurut kita salah itu belum tentu salah menurut guru kita, belum tentu salah menurut ustadz kita, belum tentu salah menurut syekh tersebut. Kenapa? Karena terkadang kita menilai salah sesuai dengan kapasitas ilmu kita, dan
kapasitas ilmu kita itu tidak setinggi syekh tersebut atau ustadz tersebut, sehingga bagi ustadz tersebut dengan ilmu yang dia miliki, dia melihat ini sudah betul. Tapi karena kurangnya pemahaman kita menilai salah. Maka yang pertama, jangan terburu-buru dalam menghukumi sesuatu sampai jelas ilmunya, kaidah-kaidahnya kepada kita. Yang kedua, kalau seandainya apa yang dilakukan ustadz tersebut, saya misalkan, atau guru atau syekh benar-benar salah sesuai kaidah misalkan, maka cara penyikapannya itu berbeda dengan menyikapi teman-teman kita. Syekh Abdul Salam bin Barjas ya namanya, yang punya kitab Awaiqut Thalab. Itu di akhir kitabnya tentang masalah thalib dan guru, beliau bilang seperti ini: bila engkau melihat kesalahan yang ada pada gurumu, jangan engkau langsung mengatakan, wahai guru itu salah. Tapi gandenglah tangannya, ajak ngomong berdua dan jelaskan kalau itu adalah salah. Maka guru tersebut akan memberikan hujah, akan memberikan alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Karena kadang jamaah, apa yang dilakukan oleh guru itu adalah pertimbangan yang tidak pernah terpikirkan oleh murid. Kenapa terjadi demikian? Karena pengalaman yang dimiliki oleh guru itu jauh lebih banyak dibanding murid. Daya tangkap, daya nalar yang dimiliki oleh guru itu lebih banyak dibanding murid. Persis seperti anak dan orang tua. Tentu mungkin bagi anak ketika orang tua melarang itu jahat, itu salah. Harusnya aku dibolehkan main, harusnya aku dibolehkan makan jajan, harusnya aku diberi sangu. Tapi orang tua memiliki pemikiran jauh ke depan, memiliki alasan kenapa kok anakku tidak aku beri sangu, kenapa kok anakku aku larang untuk main sama fulan, kenapa kok anakku aku sekolahkan di tempat yang ketat, nggak ada mainannya, kok gak sekolah di yang banyak mainannya, banyak jalan-jalannya. Itu orang tua punya nalar jauh ke depan yang tidak dimiliki oleh anak. Persis seperti itu antara syekh dengan penuntut ilmu seperti kita. Para ulama memiliki daya nalar yang luar biasa, dan itu disebabkan karena ilmu yang mereka miliki dan pengalaman-pengalaman yang mereka punya. Nah, kita yang masih belajar, belum menguasai banyak ilmu, maka otomatis nalar kita masih pendek dibanding para ustadz tersebut. Maka yang seperti ini, kalau kita menjumpai kesalahan itu, yang kedua kita japri atau kita nasihati secara sembunyi-sembunyi. Terus yang ketiga, kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan, maka kita tahan lisan kita dari membicarakan kehormatan mereka. Kita nggak berani ngomong langsung karena kita nggak bisa bahasa Arab misalkan, kita nggak hafal dalilnya, kita nggak berani ngomong langsung. Tapi di belakang itu ustadznya salah, itu harusnya seperti ini, ngomong ke orang lain. Ini nggak boleh, ini merusak kehormatan ustadz tersebut. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk menasihati ustadz tersebut, nggak punya nyali untuk datang menasihati beliau, ya kita diam. Lebih selamat daripada kita ngomong ke orang lain, karena lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau ada Ustadz Fulan memang benar-benar salah menurut kita, ya kalau salah beneran. Kalau yang salah pemahamanmu gimana? Ya kan gitu ya. Orang tua marah-marah, guru marah-marah, anak murid tidak tahu kan kenapa kok harus dimarahin. Tapi guru tahu sebabnya apa, karena dia jauh ke depan.
Jadi apa yang salah menurut kita belum tentu salah menurut beliau. Jadi harus saya masih ingat dulu Ustaz Ridwan rahimahullah. Awal-awal Covid, Pak. Waktu itu belum ada renggang soft. Beliau setahu saya orang pertama yang sudah memproklamirkan renggangkan soft. Itu dikritik oleh banyak orang. Dianggap salah. Kurang tawakal, harus tawakal. Ngapain kita renggangkan, tetap softnya dirapatkan. Nabi menyuruh kita mendapatkan soft. Beliau sampaikan di Al-Muttaqin, renggangkan soft. Masuk Jabri ke saya, akhi tolong nasihatin Ustaz Ridwan itu akhi, gak boleh renggangkan soft. Digituin. Ternyata apa Pak? Beberapa dekade kemudian semuanya menyuarakan renggang soft. Apa pelajarannya? Kadang nalar kita tidak sampai, gitu loh. Kadang kita ini nggak nutup nalarnya. Terus saya bilang ke Ustaz, antum bener Ustaz. Kenapa Ustaz? Pemerintah sekarang renggang soft, Saudi sekarang renggang soft, Ali renggang soft, semua ustadz menyuarakan renggang soft. Nah terus gimana nasib orang-orang yang dulu menyalahkan beliau? Karena pengetahuannya yang sedikit, itu disalahkan beliau dulu. Itu pelajaran besar bagi kita, bahwa kadang apa yang menurut kita salah itu belum tentu salah. Dan kalau memang benar-benar salah, ada adabnya untuk menyampaikan kritik. Dan kalau memang tidak berani untuk menyampaikan kritik, jaga lisan agar tidak mencederai kehormatan seorang muslim. Dan yang ketiga tadi itu yang sering terjadi oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita kaum muslimin, nggak berani menasehati, nggak bisa menasehati karena nggak punya ilmu, tapi akhirnya menjadi bulan-bulanan omong-omongan, gibah-gibah, dirusak kehormatan ustadz tersebut. Yang seandainya kalau orang itu dibawa di depan ustadz tersebut, pasti mati kutu, nggak bisa ngomong. Karena ilmunya kurang, nggak punya kaidah, penguasaan kaidahnya kurang. Nah ini yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang adalah para ustadz kita dijadikan bulan-bulanan oleh peserta kajian kayak kita ini. Padahal kita nggak punya ilmu apa-apa. Nah seperti itu. 3 sikap seperti itu. Itu yang saya simpulkan dari kejadian banyak dari dulu. Harusnya kita melakukan 3 hal tadi itu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau bertanya tentang yang ada hubungan keusulan atau pemahaman dokter. Ini terjadi pada saya pribadi dan saudara saya. Kebetulan kapan harian ayah saya meninggal Ustaz ya. Meninggal. Allahu yarhamhu. Di lingkungan hijau. Ya. Di lingkungan hijau Ustaz. Sedangkan saya anak tertua. Maaf saja. Sedangkan saudara-saudara saya itu hijau semua. Dengan warnanya apa Pak? Dan saya berusaha atau mencoba untuk menjalankan sunnah ya, sesuai sunnah Ustaz. Setelah berjalan, akhirnya terakhir kan pemakaman Ustaz. Masuk ke dalam liang, saya menyuruh saudara-saudara keluar. Saya sendiri yang mau istilahnya yang terakhir menangani. Termasuk akhirnya terakhir itu saudara-saudara ataupun tetangga-tetangga itu menyarankan untuk diadani. Tetapi saya tetap tidak mau. Saya terdengar tertuan gini. Bahasa Madura apa saja. Siapa pakai itu? Itu siapa? Terus ada yang bilang, anak itu anaknya, anak yang tertua itu. Saya itu apa saja. Tapi saya tidak menghiraukan itu. Akhirnya setelah pemakaman, setelah kembali ke tempat rumah itu saja. Saudara saya, adik saya itu sempat diskusi dengan saya. Akhirnya ada celetukan gini, kalau
domo ini. Ya masalah yang ada itu Pak saja. Nah, biasanya kan sejauh mana usul kita, pemahaman kita terhadap saudara kita. Sedangkan saya sudah bertahun-tahun dengan saudara kita itu Pak Ustaz. Sedangkan pemahaman mereka kan berbeda dengan saya maaf untuk saat ini Pak Ustaz. Dan pemahaman itu sampai sejauh mana Pak Ustaz? Sebenarnya ya tahu sendiri, mereka tetap berpegang teguh dengan keyakinan mereka Pak Ustaz. Jadi kita kalau menerangkan masalah sunnah pasti akan ditentang dengan mereka. Maksudnya saudara saya sendiri Pak Ustaz. Itu yang saya tanya. Sedangkan sini kan sampai 70 kali. Kalau satu itu kan lebih dari 70 kali. Saya sudah berapa? Berarti kalau udah lebih nggak perlu dikasih udur lagi, udah lebih gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama dalam masalah bermuamalah dengan saudara kita yang hijau dan kita bukan hijau, ya. Yang pertama tentu ada perbedaan pemahaman dengan mereka, baik itu fikih maupun akidah mungkin. Dan itu mungkin barangkali disebabkan karena ketidaktahuan mereka, atau mungkin mereka berpegang teguh dengan pendapat yang lain yang kita tidak berpegang teguh dengan pendapat tersebut. Maka yang pertama, kalau kita punya ilmunya, maka kita jelaskan kepada mereka. Dan yang pertama ini nggak cuma punya ilmu, tapi juga punya kemampuan atau kekuasaan. Karena kalau kita nggak punya kekuasaan, ibaratnya wong cilik lah. Wong cilik nggak akan bisa menjelaskan kepada masyarakat. Tapi kalau dia punya kekuatan, maka dia bisa menjelaskan kepada masyarakat. Misal, nggak mungkin anak ragil isok menjelaskan kepada mbak-mbak mas-mas, susah, karena dia ragil. Tapi kalau anak sulung, dia pasti bisa menjelaskan, karena dia merasa paling dituakan di situ. Demikian juga orang miskin, dia akan susah menjelaskan ke masyarakat di kampungnya. Tapi kok dia orang kaya, akan dengan mudah dia menjelaskan kepada masyarakat karena dia punya kekuatan, yaitu kekayaannya tadi itu. Maka yang pertama ini, kalau kita punya kekuatan dan kita punya ilmu, maka kita jelaskan kepada mereka hukumnya. Kita nggak perlu dalil kalau misalkan mereka orang awam, karena orang awam itu cukup penjelasan logika saja, itu sudah main di situ, nggak perlu dalil. Kalau emang butuh dalil, buka Google, nggak ada masalah untuk meyakinkan mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita tidak mampu untuk menjelaskan karena kita merasa tidak cakap untuk berbicara atau kurang ilmu, maka yang kedua ini kita terpaksa harus diam dulu. Harus diam dulu. Sampai kapan? Sampai kita punya ilmunya. Nah, ketika kita sudah punya ilmunya, maka suatu hari nanti kita ajak omong baik-baik masalah itu. Jadi yang kedua ini, kalau jenengan nggak punya ilmunya, udah sabar dulu, diam dulu. Kenapa? Karena kalau nggak punya ilmunya, jenengan nekat ngomong, yang ada nanti malah keblinger, malah blunder istilahnya. Yang harusnya jenengan itu benar, malah jadi salah nanti. Yang harusnya pendapat jenengan benar, akhirnya jadi pendapat yang salah karena jenengan tidak punya ilmunya, tidak ditopang dengan kekuatan atau hujah yang kuat, sehingga ketika diskusi sama mereka ternyata jenengan kalah, sehingga mereka malah jauh dari sunnah. Jadi yang kedua, kalau nggak punya ilmunya, diam dulu, sabar dulu, searching Google dulu, catat, pahami, mungkin dihafalkan ayatnya atau apa. Nah, suatu ketika atau sebulan kemudian mungkin ada kumpul-kumpul saudara, kita singgung masalah itu. Kita singgung masalah itu karena ada kalanya kita menjelaskan sesuatu itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang tepat. Terus yang ketiga, ini yang paling penting, mengadani jenazah itu dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Dalam Hasyiyah Al-Baijuri, Al-Imam Al-Baijuri mengatakan mengadani jenazah itu dianjurkan atau disunahkan. Kenapa? Karena agar mayat itu kalimat yang terakhir dia dengar itu adalah kalimat Allah. Persis sebagaimana ketika orang bayi baru lahir, dia diadani. Kenapa? Karena harapannya adalah agar yang dia dengar pertama kali itu adalah kalimat
Allah, dikiaskan di situ. Meskipun hadis mengadani bayi itu dhaif, tidak sahih. Namun sebagian ulama kalau mengadani bayi dianjurkan. Ibnu Qayyim menganjurkan. Beberapa tabi'in melakukan mengadani bayi. Nah, adapun mengadani mayit itu ma'ruf dalam mazhab Syafi'i. Makanya wajar kalau orang-orang hijau itu mengadani jenazah karena itu termaktub dalam kitab-kitab mereka. Nah, ini berarti masalah furu, masalah fikih. Nah, dalam masalah ini kita punya prinsip. Kalau kita nggak, yang ketiga, kalau kita nggak bisa menjelaskan, kita bisa pakai bahasa pamungkas. Kalau menurut jenengan seperti itu, ya silakan saja. Adapun menurut saya, maka itu tidak perlu dilakukan. Ini bahasa pamungkas, sehingga masalah itu selesai dewe-dewe, saling toleransi. Kayak jenengan begitu ya semoga lakukan. Kalau saya begini, sehingga dengan demikian akan tetap pada keyakinannya masing-masing. Itu kalau kita memang nggak punya ilmu untuk menjelaskan. Paham gitu Pak? Ada 3 cara. Yang pertama tadi, kalau punya ilmu silahkan dijelaskan. Kalau nggak punya ilmu, cari ilmunya dulu. Sebulan kemudian atau kapanpun singgung lagi. Ya, yang ketiga, nah kita jenengan udah tahu tadi kalau itu ternyata ada dalam Hasyiah Al-Bajuri. Ustaz Furqan jual itu Hasyiah Al-Bajuri. Termaktub di situ. Berarti mereka punya referensi. Nah, hati-hati kita kalau mereka punya referensi. Jangan langsung hantam, bahaya. Nah, kalau kita yang ketiga ini kita nggak punya ilmu, kita tahu mereka punya referensi, maka jawaban terakhir ya monggo. Kalau panjenengan seperti itu monggo. Adapun yang saya yakini adalah seperti ini. Itu adalah jawaban paling toleransi yang bisa menyelesaikan masalah dan nggak perlu debat panjang-panjang. Dan orang akan memaklumi, oh, wong iku keyakinan ini ya wis lah, keyakinan dewe-dewe. Ada masyarakat seperti itu. Masyarakat itu nggak perlu ambil pusing, wis dewe-dewe keyakinannya, nggak usah dipaksakan. Udah seperti itu. Tapi kalau panjenengan nekat debat panjang, jangan-jangan mereka datangkan kiai nanti. Akhirnya jenengan diislamkan lagi di depan kiainya. Diislamkan lagi. Begitu ya. Karena bahaya. Jadi harus benar-benar dengan pertimbangan yang matang yang nomor 3 ini. Karena mereka juga punya referensi. Gitu kan? Ya sejauh 3 hal tadi itu. Kita biarkan beliau sejauh itu. Kalau memang kita tidak berani, ya sudah dibiarin, mau gimana lagi, ya kan? Sejauh itu. Terus jenengan pengennya gimana? Iya. Ya, itu sudah betul menghindari itu. Berarti jenengan melakukan sesuatu yang maslahatnya lebih besar, ya kan? Sambil nanti menguatkan pondasi ilmunya. Searching di Google, catat di bukunya. Kenapa sih nggak boleh? Tapi jangan cuma lihat dari sisi nggak boleh, lihat juga dari sisi boleh. Buka web hijau, lihat kenapa sih kok boleh. Nah, jenengan bandingkan. Jenengan tarik kesimpulan, nah jenengan atur nanti ngomongnya gimana. Jadi udur di sini bukan berarti harus benci dia, tidak. Memberi udur itu adalah dia tetap saudara kita dan kita tetap berbuat baik kepada dia meskipun beda pemikiran. Selama masih muslim berlaku hak-hak seorang muslim. Kadang orang itu beda pemikiran, beda pendapat, pecah. Dianggap seakan-akan bukan muslim. Tidak, jangan sampai beda pemikiran, beda manhaj, beda organisasi membuat kita berpecah. Perbedaan, duduk, diskusi. Seperti itu. Nggak ketemu, ya sudah, nafsi-nafsi. Toh masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Allah tentang apa yang dia ucapkan dan yakini kan? Ya sudah. Seperti itu. Tapi berbuat baik kan? Tetap. Nah, ini bagian dari udur. Nggih.
Nah, insyaallah bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.